Dosen ganteng itu suamiku. Part 29. Tuduhan. Aku merasa bersalah karena tidak jujur kepada Mas Eza. Seandainya saat aku tahu kalau Dika adalah laki-laki yang dulu pernah ada dalam hatiku dan langsung mengatakannya kepada Mas Eza, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Mas Eza terlihat panik. Dia tiba-tiba menepi dan menghentikan mobilnya. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia meraih kedua tanganku dan menatapku sangat dekat. Terus terang, aku bingung dengan sikap yang dia tunjukkan. Sayang, aku suamimu. Kenapa kamu menutupi tentang kedekatanmu dengan Dika di masa lalu? Tanya Mas Eza. Kami gak dekat, Mas. Aku bertemu dengannya hanya sekali. Itu juga saat dia menolongku dari kehancuran itu. Aku memberikan penjelasan. Tapi dia mengikuti kegiatanmu hingga SMA. Itu yang dia ceritakan pada aku tadi. Dia berani berterus terang kalau dia mencintaimu hingga detik ini. Itu gak mungkin, Mas. Aku milik kamu. Tapi kenyataannya, dia tetap mengaku mencintaimu, sayang. Aku hampir bertindak kasar tadi padanya. Tapi aku ingat kamu dan anak kita. Mas Eza mengusap perutku. Aku takut, Mas. Dia nekat banget. Aku sudah berusaha menyadarkan dia agar membuang rasa yang ada dalam hatinya untukku. Tapi dia tetap ngotot bilang cinta. Apa sebaiknya kamu cuti aja, sayang? Fokus dengan anak kita. Aku takut kalau dia lebih nekat lagi. Kamu gimana, Mas? Apa akan tetap mengajar di kampus? Sebaiknya aku resign aja. Kita lebih baik menjauh dari Dika. Lagipun, tujuan aku dulu mengajar di kampus kamu hanya untuk menjagamu. Kalau kamu cuti, aku juga resign. Aku ngikut aja apa yang terbaik untuk kita. Lagipun, kamu tetap bisa jadi dosenku di rumah. Terima kasih atas pengertian kamu, sayang. Mas Eza memelukku. Aku dan Mas Eza akhirnya sepakat untuk menjauh dari Dika. Terus terang, aku sangat takut jika berhadapan dengan laki-laki yang masih menyimpan rasa untukku. Padahal dia tahu kalau wanita yang dia cintai sudah memiliki suami. Mas Eza kembali mengemudikan mobil, tetapi arahnya tidak ke istana cinta kami, justru ke rumah orang tuanya. Apa mungkin dia sangat takut terjadi sesuatu terhadapku? Atau Dika mengatakan sesuatu yang tidak Mas Eza sampaikan kepadaku? Sebaiknya aku menanyakan hal itu setelah tiba di rumah mertua. Akhirnya, aku dan Mas Eza tiba di rumah orang tuanya. Dia segera turun, lalu membukakan pintu untukku. Dia terlihat panik. Dia pun menggenggam tanganku. Kemudian kami memasuki rumah sang mertua. Hati ini penuh dengan tanda tanya melihat sikap yang dia tunjukkan. Bahagia banget dikunjungi anak, menantu, dan calon cucu mama. Mama mertua langsung memelukku di ruang keluarga. Untuk sementara, kami tinggal di rumah ini ya, Ma. Mas Eza menghempaskan tubuh ke sofa. Lama-lama juga gak apa-apa. Mama suka kalau kalian tinggal di rumah ini. Mama mertua mengajakku duduk. Mulai besok, Bunga gak perlu kuliah, Ma. Sebaiknya dia fokus dengan anak kami. Mama jaga Bunga selama Iza di kantor. Tanpa kamu minta, Mama pasti jagain menantu dan calon cucu Mama. Tapi kenapa wajah kamu terlihat tegang? Tanya Mama mertua kepada Mas Eza. Gak apa-apa, Ma. Eza kecapean aja. Sepertinya Mas Eza tidak ingin membebani pikiran mamanya. Ya udah, kamu izin aja ke Papa, gak masuk kantor.
Ajak istrimu istirahat. Wanita itu memberikan saran. Eza udah izin dari tadi ke papa, waktu masih di kampus. Kami langsung ke kamar ya, Mah. Mas Eza melihat ke arahku. Yuk sayang. Dia berdiri lalu meraih tanganku. Aku dan Mas Eza beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Aku tidak pernah menyangka kalau orang yang dulu pernah menyelamatkanku di masa lalu justru sekarang menciptakan kekhawatiran yang membuat kami harus berhati-hati dan waspada. Aku dan Mas Eza merebahkan tubuh ke tempat tidur. Terus terang, hati ini masih bertanya-tanya, kenapa dia terlihat sangat panik hingga kami tidak pulang ke rumah, tetapi ke tempat orang tuanya. Aku harus tahu apa alasan dia sebenarnya. Mas, kenapa kita tinggal di sini? Ada apa sebenarnya? Tanya aku penasaran. Ada satu hal yang belum aku katakan padamu sayang. Mas Eza mengusap pipiku. Apa Mas? Tanya aku ingin tahu. Sebenarnya dia tadi bilang akan tetap mendekatimu dan bahkan selalu mengharapkanmu. Walaupun aku udah bilang kalau kamu sedang mengandung anakku, dia tetap ngotot dan gak peduli. Aku benar-benar takut. Sebab itu, aku memintamu cuti. Besok aku yang ngurus semuanya ke kampus. Aku juga takut mendengar penjelasan Mas Eza tentang Dika. Tidak pernah terpikirkan sama sekali kalau Dika ternyata sangat jauh berbeda dengan yang aku kenal dulu. Aku sangat menyesal karena pernah menyimpan rasa untuknya kala itu, hingga diriku sulit menerima kehadiran Mas Eza dalam hidupku. Aku gak nyangka dia senekat itu, Mas. Dulu, dia menunjukkan sikap pahlawan saat menolongku. Tapi ternyata ini sifat aslinya. Aku sangat kesal terhadap Dika. Dia mengaku terlalu mencintaimu, sayang. Aku jadi penasaran. Sedekat apa hubungan kalian di masa lalu? Kamu bilang hanya sekali bertemu dengannya. Tapi kenapa dia berambisi banget untuk tetap mengejarmu? Tapi tadi kamu bilang kalau dia mengikuti kegiatanku sampai SMA. Iya sayang, tapi itu dia lakukan dari jarak jauh. Apa kamu pernah memberikan harapan padanya? Mas Eza seolah-olah menyudutkanku. Kamu apa-apaan sih Mas? Kenapa malah nuduh aku? Aku gak nuduh kamu, tapi aku sangat aneh melihat usahanya. Aku akan jujur sekarang padamu, Mas. Sebenarnya, dia cinta pertamaku. Aku mengaguminya karena dia telah menyelamatkanku. Tapi aku gak pernah mengatakan isi hatiku yang sebenarnya padanya. Karena aku bertemu dengannya hanya sekali. Akhirnya, aku berhasil mengatakan yang sebenarnya kepada Mas Eza. Sekarang aku tahu jawaban dari sikap yang kamu tunjukkan sebelum kamu mengakui cintamu padaku. Aku yakin kalau kamu sulit menerimaku karena masih memikirkan dia. Mas Eza berhasil menebak apa yang kurasakan. Aku berusaha keras mengeluarkan dia dari dalam pikiran dan menerima kamu seutuhnya menjadi suamiku. Akhirnya, setelah 2 tahun pernikahan kita, aku baru yakin dan sadar kalau kamu satu-satunya yang pantas menjadi suamiku. Ternyata pesona Dika mampu membuatmu untuk tidak melirik ke arahku. Pantas saja saat awal kita ketemu, kamu sama sekali tidak menganggapku ada. Karena ternyata sudah ada laki-laki itu dalam hatimu. Mas Eza berjalan menuju sofa, kemudian menghempaskan tubuh ke kursi empuk itu. Aku tidak tinggal diam. Aku segera menyusulnya lalu meminta maaf. Aku minta maaf, Mas. Aku juga gak tahu kenapa dulu rasa kagum itu berubah menjadi suka. Tapi itu dulu, Mas. Karena sekarang aku hanya mencintaimu. Terus terang, aku kecewa padamu. Kamu tidak jujur tentang semua ini kepadaku. Mas Eza memalingkan wajah. Kamu
kamu juga gak sepenuhnya jujur padaku. Buktinya Dara masih mengharapkanmu. Dan aku sama sekali gak tahu kisah kalian seperti apa. Aku kesal melihat sikap Mas Eza yang seolah-olah menyalahkanku. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Karena kenyataannya, kamu juga gak jujur padaku. Tapi dari dulu aku sangat mencintaimu. Sementara kamu tetap mencintai laki-laki lain, walaupun sudah menikah denganku. Sampai kamu tidak ingin orang-orang di kampus tahu tentang statusmu yang udah jadi istri. Saat itu, Dika akhirnya mendekatimu. Mas Eza keterlaluan menurutku. Dia mengingatkan semua tentang masa lalu. Aku selalu menghindar saat Dika mendekatiku, sedangkan kamu terdiam saat Dara memelukmu. Siapa yang bersalah, Mas? Akhirnya, aku kembali mengingatkan Mas Eza tentang kejadian itu. Kamu berusaha membela diri. Kamu jahat, Mas. Aku membencimu. Tiba-tiba perutku terasa kram. Sayang, kamu kenapa? Mas Eza meraih tubuhku, tetapi langsung aku tepiskan. Gak usah sok perhatian. Jangan sentuh aku. Aku segera beranjak, lalu keluar kamar sambil memegang perut. Hatiku sangat sakit karena tuduhan Mas Eza. Apakah perdebatan Bunga dan suaminya akan tetap berlanjut?